adalah Tuhan yang esa. Sering dibacakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah tuh. Dan Tuhan Tuhan yang esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di konsep ketuhanan yang Maha Esa sangat diterima oleh Islam itu, dan itu konsep Islam. Kalau pemikiran orang-orang Islam kan apapun alasannya tetap ketuhanan yang Maha Esa Allah Maha Esa itu konsep kita. Konsep Islam, Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, sederhana dan mudah diterima oleh semua orang, baik itu yang terpelajar ataupun yang tidak terpelajar. Tuhan itu. Kemudian kita juga Tuhan itu bukan bagian dari yang dua atau yang tiga. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain. Dan Allah firman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Esa. Innama huwa innahu wahidun fa inni farhabun. Dan hendaklah kamu takut kepadaku. Ya, itu konsep Tuhan. Kemudian sifat-sifat yang lain sudah banyak di Al-Quran. Baik itu Tuhan tidak bersyarikat, tidak terikat ruang dan waktu. Dia adalah Khalik, Dia adalah Rob, pemilik sudah itu banyak di Al-Quran. Itu Al-Quran bicara tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Jadi tidak usah cari-cari Tuhan yang lain kalau Tuhan sudah ada konsepnya. Yang kesimpulannya dalam surah Al-A'raf itu sering juga dibaca oleh Imam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya dan lain sebagainya sampai ya subur ya. Itu adalah kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang pisah, nama-nama Allah yang baik, fad'uhu biha, dan panggillah Dia dengannya. Kita mau rezeki panggil ya Razak. Kita mau kepintaran ya Alim. Kita mau kekayaan ya Ghani. Ya Allah ya Ghani, kami berusaha mencari nafkah siang sampai sore segini aja, dan kembalikan kami kepada Allah yang Engkau lah yang Ghani, Engkau lah yang Maha Kaya. Ya, panggilan nama-nama Asmaul Husna. Itu. Kemudian itu konsep tentang Tuhan. Yang kesimpulannya dalam Asmaul Husna, silahkan kita baca aja Asmaul Husna. Baik itu dibaca, diamalkan, ataupun yang lebih utama adalah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah, mencontoh sifat-sifat akhlak Allah dari Asmaul Husna ini. Kalau Allah Ar-Rahman, hendaklah kita orang yang penyayang. Kalau Allah Ar-Raqib, kita pun harus merasa bahwa senantiasa dilihat oleh Allah. Kalau Allah itu Ar-Razzaq, sumber rezeki, memberi rezeki, kita pun yang pelit-pelit sama orang lain. Bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu dengan mengejawantahkan atau merealisasikan Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Tuhan konsep Islam. Banyak yang lain sebagian. Yang kedua tentang alam. Al-Quran itu bisa tentang alam. Alam atau universum atau alamin atau kullu syai'in atau makhluk, apapun istilahnya, semua ini adalah ciptaan Allah. Ayat yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah Tuhan semesta alam, alam semua dikuasai oleh Allah. Baik itu alam yang lahir, alam yang batin yang kelihatan, yang besar, yang kecil, yang tidak. Ini yang nama semuanya adalah alam, semuanya adalah makhluk, semua ciptaan Allah. Dan kita harus memperlakukannya sebagai makhluk. Jangan memperlakukan alam atau makhluk sebagai khalik, sebagai Tuhan. Jangan melakukan kita karena ketakutan seperti orang-orang zaman dulu tadi, itu kan sebelum dakwah Islam masuk zaman dulu. Lakukan sebagai makhluk, tidak usah takut. Karena manusia berfungsi sebagai khalifah di dunia ini. Ya, jadi yang pertama, kemudian dalam surah Al-An'am ayat surah ke-6, dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhanmu Allah, rabbukum Tuhanmu, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, khaliqu kulli syai', Dia pencipta segala sesuatu, fa'buduh, sembahlah Dia, bukan alam, sembahlah Allah Tuhan. Ya. Kemudian alam juga
Allah juga menciptakan alam itu hanya mengatakan kun. Apabila kan ciptaan Allah menyatakan kun fayakun amran fa inna ma yaqulu lahu kun. Jadilah fayakulu, maka akan jadi. Tidak usah berproses dulu. Berprosesnya tidak usah seperti manusia bikin mobil harus sediakan proses apa? Proses engineering begitu ya. Tidak perlu begitu. Kun dan hukum alam akan berjalan di dunia ini. Allah sudah ciptakan segalanya. Dan manusia pun ini adalah suatu objek yang tidak habis-habisnya diteliti. Bagian dari alam. Kemudian alam ini merupakan hal yang real, yang hakiki, yang objektif, benar adanya dan harus kita kondisikan secara objektif. Tidak boleh kita ada kebencian, ketidaksukaan. Alam taro anallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Benar-benar Allah menciptakan, bukan main-main. Allah tidak main-main menciptakan alam jagat raya ini. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki niscaya dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang lain. Kemudian alam juga diciptakan dengan baik dan teratur. Teratur, baik dan coba. Ketika manusia diciptakan, manusia itu indah, teratur sesuai dengan proses kejadiannya. Mula-mula setetes air, manusia sekarang ya. Setetes air, jadilah segumpal darah itu jadilah segumpal daging kami jadikan tulang belulang dan tulang dibalut dengan kulit, terus berproses begitu. Demikian diciptakanlah, indahlah segalanya, demikian keteraturannya. Dan juga karena diciptakan secara teratur, maka alam pun taat dan pada aturan. Baik secara ilmiah atau secara ayat qauliyah akan bertemu bahwa memang alam ini adalah tunduk pada aturan Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai' faqaddarahu taqdira. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan ukuran-ukurannya, qaddarahu taqdira. Ada ukuran hidup manusia, berapa lama hidup manusia, ada ukuran kematian manusia dan cara apa manusia harus mati. Kalaupun cara bagaimana, kalau kata Allah belum takdirnya mati, belum mati itu orang. Ada yang sudah penyakit lama sampai ngurus saja bosan, tapi kok hidup aja belum ukurannya. Ya. Ada yang tidak, ada orang pernah lihat di TV itu yang lagi ceramah begini tiba-tiba meninggal. Bahkan saya pernah lihat di Masjid Salman dulu, kita di Bandung. Itu di Masjid Salman lagi kuliah duha itu. Tahunnya saya lupa, ya sekitar 25 tahun yang lebih kalau saya bisa remaja. Itu ada seorang penceramah itu lagi ceramah begini, tiba-tiba dia tunduk meninggal. Lagi ceramah itu duha itu. Saya lihat dan langsung begini. Karena memang Allah sudah ukurannya segitu. Ya Allah alam dia punya sakit jantung atau apa, tidak tahu. Nah itu kan ukuran Allah sudah membuat ukuran-ukurannya, takdir. Dan yang harus kita perhatikan bahwa ciptaan Allah itu sama-sama makhluk yang bersujud kepada Allah. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Guru itu bertasbih dan memuji Allah. Dan para malaikat karena takut kepadanya, ya kan takut kepada Allah. Guru, angin, awan semuanya bertasbih. Maka kata ahli tasawuf itu siapa lagi ahlinya mengatakan bahwa makanya yang namanya bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alam ini tidak membosankan, bahkan menjadi inspirator, menjadi inspirasi untuk manusia. Berapa banyak hasil-hasil karya sastra, baik itu puisi, lagu, sajak, novel, apa-apa yang diilhami oleh yang namanya laut. Bunyi laut yang terus berderu, tapi tidak bikin bosan orang. Bunyi guruh yang terus, tapi orang ketika guruh doa subhanallah, kita bertasbih semuanya. Sama-sama dengan apa bunyi-bunyi alam-alam itu bertasbih memuji Allah, bersujud tunduk kepada Allah sesuai aturan-aturannya. Beda dengan bunyi mobil tetangga yang pagi-pagi ngeng itu bising gitu tuh. karena mobilnya atau motornya itu dibuka saringan knalpotnya, mana di rumahnya komplek nggak punya garasi, sudah mobil tapi tidak punya garasi.
Dia di depan rumah. Depan rumah di jalan, sudah bau mana apa namanya? Dari knalpotnya malah itulah. Bedanya bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alam dengan bunyi-bunyi yang produk manusia itu. Gitu ya. Ya begitu kan kondisi kita begitu sekarang kan ya. Ya perlu ini. Kita susah mengerti aja. Namanya di komplek. Yusabihu ra'du, bertasbih itu yang namanya ra'du. Kemudian di ayat berikutnya hanya kepada Allah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh wa qar'an wa zalamuhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, dengan baik karena kemauan sendiri ataupun karena terpaksa, dan juga bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang. Ayat ini dulu saya masih sekolah dulu pernah dibicarakan bahwa kemungkinan besar berdasarkan ayat ini ada bayang-bayang, kata bayang-bayang wakarhan wa dhalaluhum, bayang-bayang itu berarti di atas sana itu katanya ada makhluk sebangsa, dan di sini katanya ini man itu makhluk berakal, akil ya, yang memang menyembah Allah seperti manusia karena ada bayang-bayangnya, berarti ada kehidupan di sana. Mereka bersujud, mereka tunduk kepada Allah. Allah alam, itu hanya perkiraan orang. Kita pun percaya boleh, tidak pun tidak apa-apa. Dan ini harus dibuktikan secara ilmiah juga, begitu ya. Ya, alam yang indah, alam yang tidak membosankan, yang membuat inspirasi manusia, ini ditujukan semua untuk manusia, untuk kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, alladzi ja'alakum, zat yang telah menjadikan untukmu al-arda, bumi, firasyan, sebagai hamparan. Hamparan itu karena dilihat orang sebatas pandangan manusia. Dimanapun manusia itu berada, dia akan melihat bahwa bumi itu sebagai hamparan. Di Arab hamparan, di Mekah. Kalau begitu bumi itu semua terhampar dalam satu bulatan. Ini sebagai ayat tanda bahwa memang bumi ini bulat. Ya, sebatas pada manusia. Kalau bumi ini miring, hanya cetruk ke bawah kali gitu ya. Atau segi empat, jadi ada halangan nanti. Karena ini jadi hamparan aja. Karena juga ini ayat turun sebelum ayat teknologi tentang geosentris datang. Jadi secara sederhana saja memandangnya. Namun isyarat-isyarat tentang bumi bulat ini juga ditunjukkan oleh ayat ini. Namun kita sadar bahwa pada akhirnya ini akan berakhir. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, makhluk alam jagat raya ini halikun, akan hancur, binasa. Tatkala kita ditinggalkan oleh benda-benda alam, benda-benda yang kita tinggalkan atau orang yang kita cintai, sadarlah ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali wajah Allah. Di ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Kalau kita orang suka membuka nih, orang meninggalkan ayat ini yang dibaca ya, kullu man 'alaiha fan atau kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Nah, kita sadari bahwa pada akhirnya semua alam ini adalah binasa, fan, hancur, termasuk manusia. Nah, yang ketiga, konsep tentang Tuhan dalam Al-Quran dibicarakan tentang alam sesederhana saja, banyak, hanya berisi itu saja. Konsep tentang manusia dalam Al-Quran, manusia ada disebut juga bashar. Bashar itu diartikan sebagai manusia dalam wujud yang penampak kulit ini ya, wujud fisik. Yang terambil dari kata basyaro, menampakkan sesuatu yang baik dan indah. Karena manusia secara fisik memang indah. Siapapun orangnya akan melihat fisiknya indah. Coba berdiri di depan cermin, yang kulit putih senang, aduh kulit saya putih. Yang kulit hitam juga pernah jadi rebutan cewek sekecamatan gitu kan. Sekarang aja sudah kepeot-peot gitu ya. Ya, karena itu memang indah secara basyari. Makanya ada sifat Nabi yang
jaizah yang disebut arad basyariyah, sifat nabi yang berhubungan dengan kemanusiaannya secara manusia, bukan sebagai nabi, bukan sebagai utusan Allah, bukan sebagai rasul ya. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah aku ini manusia biasa seperti kau. Kamu makan, aku makan. Aku berkeluarga, kamu berkeluarga. Kamu berkeluarga, aku berkeluarga. Kamu berkeringat, aku berkeringat. Kamu capek, aku capek. Mula aku capek. Ana basyar seperti kamu, kata Nabi. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang membedakan manusia biasa dengan nabi. Walaupun demikian serba syariah nabi dihormati, sehingga keringatnya pun jadi rebutan saat beliau hidup itu. Sampai sekarang rambutnya pun masih disimpan di Turki di mana. Nah itu nabi sebagai basyariah, sebagai arad basyariah. Itu manusia sebagai basyar, manusia sebagai kelihatan fisiknya. Ya, juga basyar menunjukkan kedewasaan manusia yang bisa mendatangkan keturunan, yaitu tatkala ini digambarkan oleh tatkala Maryam surat Ali Imran misalnya, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Berkata Maryam, betapa mungkin aku mempunyai anak walam yamsasni, yang belum pernah menyentuh basyarun, satu orang pun. Di sini pasti orang yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kemampuan untuk mereproduksi. Ada ya, reproduksi. Nah itu banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya habis. Manusia baru segitu, belum juga tugas manusia, fungsi manusia, teman manusia dan sebagainya. Masih banyak yang perlu kita sampaikan, namun waktunya habis dan kita disiplin waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan renungan kita semua. Ayah. Amanah. Sedangkan ada di Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah adalah di atas aras. Allah. Sedangkan anak kecil saya, kalau saya tanya Allah di mana, pasti dia menunjuk ke atas. Tidak ke samping, tidak ke belakang, dan tidak kemana. Dia menunjuknya pasti ke atas. Nah ini bagaimana penunjukan Allah itu? Yang sebenarnya itu ada di mana? Yaitu adalah karena yang ayat tentang aras atau tentang istawa dan sebagainya itu ayat tidak bisa diartikan begitu saja dengan bahasa kita. Di Bandung orang Pak ya Dudung Abdurrahman sebenarnya istawa itu ajam gleng, kita namanya ajam gleng itu berduduk dengan gagahnya gitu ya di atas. Nah itu hanya menunjukkan karena manusia sebatas pemikiran manusia saja. Sedangkan Allah di mana, Allah tidak kenal dengan di mana dan kapan sebenarnya. Itu hanya sebatas menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa aras Allah itu meliputi alam jagat, langit, raya, alam semua ini. Itulah kekuasaan Allah, itu aja yang kita tangkap. Jadi kalau ditanya Allah di mana, kita tidak tahu. Karena aku jauh, engkau pun jauh. Aku dekat, engkau pun dekat. Dekatilah Allah dengan sebisa kita. Bahkan Allah aqrabu min hablil warid, bisa dekat dari ulat leher kita. Kita jawab. Ada lagi? Kalaupun atas itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tinggi dari bawah. Ada atasan, ada bawahan. Allah menunjukkan atas yang di atas, bukan menunjukkan menunjukkan absolut satu. Iya. Ya, bahkan setan pun dalam Al-Quran pun saya tidak mengukur ke atas karena itu kursi Allah. Iya, itu kan Nabi begitu aja. Kan Nabi menunjukkan begitu. Saya begitu. Begitu. Karena di hadis begitu. Gitu aja. Samina wa ta'ana itu. Itu aja mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau tidak puas karena saya bukan ustadz pemuas. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.